Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir, Nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Selanjutnya ketua kelas, silakan persiapkan kelas untuk belajar. Tarik Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu Ibu akan memberikan motivasi, semangat untuk anak-anakku sekalian bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Kenapa demikian? Karena dengan pendidikan Anda dapat merubah dunia. Selanjutnya, materi kita pada hari ini yaitu ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah. Sebelumnya, Ibu akan memberikan persepsi tentang pelajaran kita minggu kemarin. Mudah-mudahan kalian masih ingat pelajarannya minggu lalu. Ada yang bisa menyebutkan minimal 2 faktor penyebab ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah itu berkembang dengan pesat? Ada? Oke, silakan. Beberapa faktor yang menyebabkan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah. Pertama, terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antar bangsa dan bangsa lainnya. 2. Pembentukan majelis munasarah pada masa Khalifah Abdullah Al-Makmum yang menjadi pusat kajian yang mengupas segala masalah hukum keagamaan. Oke, berikan aplaus dulu semuanya. Khalifah Abbasiyah mempunyai perhatian yang sangat serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Banyak kota dibangun untuk pusat perindustrian. Mantap semua, berikan aplaus dulu. Masya Allah, luar biasa ini. Berarti kita anak-anakku sekalian rajin mengulangi pelajarannya di rumah. Masya Allah. Jadi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, dan inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian belajar tentang dinasti Abbasiyah, maka kalian akan mampu menyebutkan tokoh ilmuwan muslim di bidang kedokteran dengan benar, kemudian tokoh ilmuwan muslim di bidang filsafat, tokoh ilmuwan muslim di bidang kimia, dan tokoh ilmuwan muslim di bidang astronomi. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk peta konsep, perhatikan dari ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah, Daulah Abbasiyah. Selanjutnya bagian A, di bidang kedokteran. Berbicara tentang ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah. Ya, kita kembali dulu ke dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu berkuasa kurang lebih 5,5 abad lamanya. Ternyata pada masa dinasti Abbasiyah ini termasuk salah satu
pemerintahan Islam dalam sejarah yang sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual atau ilmu pengetahuan. Ya, terbukti mulai dari zaman Rasulullah SAW bahkan sampai saat sekarang ini, yang dinasti Abbasiyah ini dijuluki sebagai puncak keemasan Islam dunia. Selanjutnya kita masuk ke bagian A di bidang kedokteran. Tokoh pertama di bidang kedokteran yang akan kita bahas pada hari ini adalah Ali Ibnu Rabbani At-Tabari. Karyanya yang sangat terkenal yaitu Firdaus Al-Hikmah. Ini adalah semacam sebuah ensiklopedia. Ya, ensiklopedia di bidang kesehatan. Selanjutnya, tokoh ilmuwan muslim yang kedua di bidang kedokteran yaitu Zakaria Ar-Razi. Ya, Zakaria Ar-Razi ini ada beberapa karyanya yang terkenal. Al-Judari wal Hasabah. Ya, buku ini membahas tentang penyakit cacar. Ada pernah kena penyakit cacar di sini? Tidak pernah. Tapi pernah lihat orang kena penyakit cacar? Pernah. Bagaimana itu? Bagaimana kulitnya? Bintik-bintik. Bintik-bintik warna apa? Bintik-bintik warna merah. Warna merah. Ada juga yang berair. Ya. Ternyata oleh Zakaria Ar-Razi ini dia mampu mendiagnosis penyakit cacar ini ke dalam dua varian. Ya, yaitu cacar air dan cacar merah. Tokoh ilmuwan muslim yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Karya dari Ibnu Sina yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tib. Al-Qanun fi At-Tib itu adalah undang-undang kedokteran. Selanjutnya di dalam buku ini menjelaskan tentang berbagai macam penyakit. Di antaranya ada tentang pembengkakan paru-paru, kemudian penyakit pernafasan seperti asma, TBC, dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh udara dan air. Tidak kurang dari 760 jenis obat-obatan yang ada di dalam buku ini. Nah, maka wajarlah ketika Ibnu Sina ini diberikan julukan raja di raja dokter. Ada yang mau ditanyakan tentang tokoh ilmuwan muslim di bidang kedokteran? Tidak ada. Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut ke bidang filsafat. Nah, tokoh pertama di bidang filsafat yaitu Al-Kindi. Nah, karyanya yang terkenal adalah Risalah fi Madkhal Al-Mantiq bil Istifsa Al-Qaul fi. Yang ketiga itu Ibnu Maskawai. Ya, beliau merupakan ilmuwan muslim di bidang filsafat akhlak. Karyanya yang terkenal yaitu Tahsibul Akhlak wa Ahdurul A'rab, yang menjelaskan tentang cara meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Selanjutnya kita lanjut ke tokoh ilmuwan muslim di bidang kimia. Pernah dengar kata kimia? Ya. Berarti kalau kimia ini kaitannya dengan apa ini? IPA. Oke. Jadi tokoh ilmuwan muslim di bidang kimia itu yang paling terkenal adalah Jabir bin Hayyan. Beliau ini juga adalah seorang ilmuwan di bidang kimia yang terkenal atau termasyhur pada zamannya. Ya. Kenapa demikian? Karena dia ini dapat merubah seng, besi, kemudian tembaga. Dia ini dapat mengubah menjadi emas, tetapi dengan menggunakan ramuan misterius. Selanjutnya kita lanjut ke bidang astronomi. Yang paling terkenal adalah Al-Khawarizmi. Selain ahli di bidang astronomi, juga ahli di bidang matematika. Ya, kalau di bidang astronomi ini adalah seorang observer atau pengamat di bidang astronomi. Ya, sedangkan untuk di bidang matematika, Al-Khawarizmi ini ya sering diidentikan dengan Al-Jabar, penemu teori Al-Jabar. Pernah belajar Al-Jabar? Pernah. Ya, jadi di matematika ya. Kalau nanti anak-anak sekalian belajar matematika, kemudian menemukan teori Al-Jabar, langsung anak sekalian mengatakan, oh ini karyanya Al-Khawarizmi. Ya. Jadi dia yang menemukan itu. Jadi ketika nanti anak sekalian kembali
ketika mempelajari matematika atau menemukan kesulitan dalam bidang matematika karena menganggap apalagi namanya tidak suka dengan matematika karena sulit, maka ingatlah Al-Khawarizmi ini. Anda bisa meneladani Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini adalah seorang tokoh ilmuwan muslim di bidang matematika. Saya juga muslim. Saya ingin mencontoh Al-Khawarizmi. Saya mau menjadi ilmuwan di bidang matematika. Ini luar biasa ya. Ketika kita bisa mencontoh tokoh ilmuwan muslim tadi, mulai dari bidang tertera, Ibnu Sina, penemu obat kapsul tadi, siapa lagi? Ada Arasi, penemu air raksa. Ya. Siapa tahu nanti Rehan dapat membuat angin jadi berwarna. Rehan, dia siapa tahu saja. Bisa saja. Nanti ada yang bisa membuat angin menjadi berwarna, ya kan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Jelas? Ya. Kalau jelas, selanjutnya Ibu kembali seperti biasa akan membagikan lembar kerja yang ini akan dijadikan sebagai bahan untuk diskusi. Jadi sebentar Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Selanjutnya masing-masing kelompok akan membahas permasalahan yang telah ditentukan. Nanti setelah diskusi kelompok kita akan presentasikan secara bersama-sama. Sudah bergabung semua dengan kelompok-kelompoknya? Sudah. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan kembali rambu-rambu atas kelompok ini. Aspek yang akan dinilai yaitu yang pertama ada kebenaran isi, kemudian sistematika penyampaian materi, kelancaran, dan suara. Ada pertanyaan tentang aspek di atas? Tidak ada. Semua jelas? Jelas. Kalau begitu silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai seperti biasa, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita ke depan kelas secara bergiliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Manfaat mempelajari biografi tokoh ilmuwan muslim Daulah Abbasiyah, yaitu untuk mengetahui sejarah peradaban Islam di berbagai bidang. 2. Peran penting ilmuwan muslim dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa dinasti Ayyubiyah, dimulai dari adanya perhatian yang besar pemerintah terhadap ilmu pengetahuan. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Berikan aplaus dulu. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan tanggapan dari kelompok 1. Tanggapan kami yaitu manfaat mempelajari biografi tokoh ilmuwan Daulah Abbasiyah, yaitu mengetahui kemajuan dan perkembangan agama Islam dari bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan sebagainya. Baiklah, itu tadi tanggapan dari kami. Terima kasih. Berdasarkan hasil pemaparan diskusi kelompok tadi, penilaian Ibu tentang kedua kelompok. Untuk kelompok 1, kebenaran isi mendapatkan poin 5. Ya, sistematika penyampaian materi mendapatkan poin 4. Untuk kelompok 2, pertama tadi kebenaran isi mendapatkan poin 4. Sistematika penyampaian materi 4. Akumulasi total nilai kelompok 1 mendapatkan nilai 88. Selanjutnya kelompok 2 mendapatkan nilai 80. Bagi anak sekalian, sebagai bahan refleksi kita terhadap materi pada hari ini, kerjakan tugas di atas. Baik anak sekalian, sebagai penutup, mari kita sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah ini ada berapa bidang yang telah kita pelajari tadi? 4. Ada 4. Nah, yang pertama Bidang kedokteran. kedokteran. Yang ada yang masih ingat? Yang pertama tadi siapa nama tokoh ilmuwan muslim yang di sana? Ali bin Abi
Teori Al-Jabar. teori aljabar. Baiklah anak sekalian, karena waktu yang membatasi kita, sehingga pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kembali mengulangi pelajarannya di rumah, ya. Jadi untuk minggu depan masih tentang kejayaan Islam masa Abbasiyah, tetapi yang akan kita bahas minggu depan itu adalah ulama Islam masa dinasti Abbasiyah. Demikian untuk hari ini. Saya akhir dengan ucapan wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.